warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang sekali bisa kembali menemani waktu santai kalian di rekaman kali ini. Hari ini kita akan rekaman dengan saya Hida dan teman saya Sofi yang hari ini akan mendampingi kita sebagai narasumber. Oke, boleh disapa teman-temannya Kak Sofi. Hai teman-teman. Oke, ini sepertinya kita hari ini outfitnya rapi sekali ya Kak Sofi ya. Ini kita lagi ngapain sih kira-kira Kak Sofi? Benar sekali ya. Kita sekarang lagi cosplay tentang tokoh Ki Hajar Dewantara. Oke, betul. Seperti Iya. itu. Betul sekali. Kita sedang cosplay jadi Ki Hajar Dewantara karena kebetulan tema kita sekarang yaitu untuk membahas permasalahan ya. Betul Yang sekali. akan mengaitkan dengan pemikiran salah satu pemikiran tokoh kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Oke. Langsung saja hari ini aku akan mengajak Sofi untuk membongkar satu hal yang sebenarnya krusial banget ya, tapi sering banget kita lupakan, sering banget luput dari perhatian kita, yaitu tentang seberapa penting sih kehadiran emosional orang tua dalam mendidik karakter seorang anak. Karena kalau kita lihat realitas sekarang, banyak anak yang diam di kamar tapi sebenarnya menyimpan luka. Lalu pelampiasannya justru merambat ke lingkungan luar dalam bentuk yang negatif. Nah sob, belakangan ini kita sering banget ya mendengar berita yang bikin ngelus dada. Ada anak SD yang ketahuan menjadi pelaku bullying di sekolahnya. Lalu yang paling baru dan bikin shock itu ada anak kecil yang sudah kecanduan main judol. Kalau masyarakat melihat pasti langsung berkomentar dong, ini anaknya yang nakal atau sekolahnya yang gak berhasil mendidik atau bagaimana gitu. Jadi menurut kamu nih sebagai yang mendalami masalah ini, benar nggak sih semua salah anak dan sekolah? Menurut saya tuh ini termasuknya nggak adil ya Mbak Git. Karena kalau aku bedah masalah ini itu sampai ke akarnya, karakter anak itu sebenarnya cerminan murni dari apa yang mereka dapatkan di rumah. Lingkungan keluarga itu adalah fondasi utama dan dari pembentukan karakter seorang anak ya. Jadi kalau banyak kasus anak yang aneh di luar itu karena hatinya hancur di rumah. Orang tua zaman sekarang kan sibuk banget ya Mbak Gita. Pulang kerja udah capek, akhirnya mendidik anak itu cuma pakai sisa-sisa tenaga alias setengah hati. Fasilitas memang diberikan oleh keluarga, kayak gadget mahal pun diberikan, tapi kan kehangatan terus obrolan dari hati ke hati itu sama sekali nggak ada. Kalau orang tua merasa tenang kalau anaknya diam merenung diri di kamar sambil main HP, padahal karena merasa kesepian dan nggak punya tempat aman untuk bercerita di rumah, anak itu melampiaskan emosinya itu di hal yang salah tanpa sepengetahuan orang tua tersebut, seperti itu. Oke, jadi bentuk pelampiasannya ini yang sering kita kecolongan ya. Ada anak yang di rumahnya merasa tidak punya power atau kurang kasih sayang. Akhirnya di sekolah dia balas dendam dengan cara membuli temannya gitu ya, lebih yang membalas temannya lebih lemah supaya dia merasa hebat begitu, karena di rumah tidak dikasih kesempatan untuk mengekspresikan powernya begitu. Betul sekali. Yang lebih ngerinya lagi itu judi online. Anak SD zaman sekarang itu kan digital native ya, pintar banget mencari celah di HP. Tanpa pengawasan ketat dari orang tua pun mereka bisa mengakses hal-hal negatif cuma buat mencari kesenangan instan dari mengobati rasa sepinya. Setahu orang tua, anaknya itu lagi main game biasa atau lagi mengerjakan tugas sekolah, padahal mereka itu sedang membuka tab lain, kayak hal-hal yang negatif seperti itu. Kalau kita pakai kacamata Tri Pusat Pendidikan Peninggalan Ki Hajar Dewantara, fenomena ini sebenarnya bisa kita jelaskan secara ilmiah. Beliau itu menegaskan kalau 3 pilar keluarga, sekolah, dan masyarakat itu kan punya porsi peran yang tidak bisa saling menggantikan ya. Sehebat apapun guru menjadi mengajari kita sopan santun dan karakter di kelas, walaupun fondasi di rumah itu masih kurang atau rapuh, sistem pendidikan anak itu pasti tetap akan cacat seperti itu, Mbak Gita. Pantesan ya kadang ketika pihak orang tua memberitahu
kepada orang tua bahwa ini anaknya telah melakukan kesalahan apa gitu di sekolah, kadang orang tuanya justru keras kepala ya, seperti menyangkal, nggak mungkin dong anak saya nurut kok di rumah seperti ini begitu. Makanya mungkin sering terjadi di sekolah karena seperti itu ya. Jadi kayak eh, nggak mungkin anak saya di rumah anteng kok bisa-bisa dapat kabar di sekolah bahwa anaknya telah melakukan sesuatu gitu kan. Ya jelas anteng karena dunianya itu cuma HP. Tapi karakter aslinya itu lagi rusak di luar akibat komunikasi yang cuma searah di rumah atau kayak kurang kesepemahaman dari kita sebagai orang tua seperti itu Mbak. Ya, jadi ngeri banget ya sebenarnya permasalahan seperti ini. Jadi mungkin menurut kamu kalau seperti ini berarti harus ada mata rantai yang harus diputuskan begitu ya. Kira-kira solusinya apa sih Kak Sofi? Menurut analisis aku sendiri ya, langkah utamanya itu bisa kita mengembalikan fungsi rumah sebagai tempat teraman untuk anak pulang. Jadi aku merumuskan ada 3 formula konkret yang harus dijalankan oleh orang tua zaman sekarang itu. Yang pertama itu hadir secara emosional, jadi bukan hanya fisik. Jadi orang tua hadir saat anak itu lagi membutuhkan kasih sayang orang tua tersebut gitu loh. Terus orang tua bisa menyempatkan waktu 15 sampai 30 menit terus kayak mengobrol TikTok gitu. Iya, jadi si anak pun saat berbicara dengan orang tuanya itu jadi santai, terus kayak bisa mencurahkan isi hati mereka kepada orang tua jadi nggak malu-malu. Terus jadi merasa didengar ya. Iya, merasa diperhatikan. benar sekali seperti itu. Terus yang kedua itu tegas bikin aturan gadget bersama. Jadi jangan malas untuk mengecek HP ya untuk orang tua anak secara berkala. Buat kesepakatan jam bebas gadget di rumah, misal pas makan malam atau sebelum tidur seperti itu. Dan yang ketiga itu kita bisa gunakan metode keteladanan. Jadi bukan hanya ceramah, anak itu peniru yang ulung. Jadi kalau kita mendidik dengan cuek dan emosional, anak-anak akan mentransfer emosi itu ke temannya di sekolah. Tapi kalau kita mendidik dengan hati, karakter anak pun akan terbentuk dengan penuh kasih sayang. Seperti itu Mbak Hida. Iya benar-benar. Ya kan bahas solusinya masuk akal banget. Berarti memang kuncinya itu tidak hanya dengan omong doang, dengan nasihati doang, tapi juga harus dengan tindakan secara emosional begitu ya Kak Sofi. Iya. Cuma permasalahannya gini Kak Sofi, banyak orang tua yang sekarang tuh keras kepala begitu, jadi tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang dalam seperti yang tadi Mbak Sofi jelaskan. Mereka nggak punya pemikiran, oh ya saya sebagai orang tua harusnya lebih telaten lagi dalam mendidik anak tuh kayak gitu. Apa banyak sering terjadi orang tua yang seperti itu. Nah itu gimana solusinya? Nah di sini poin pentingnya, ketika benteng pertama gitu keluarga sedang rapuh atau belum siap, kita sebagai masyarakat nggak boleh angkat tangan. Kita punya peran besar untuk ikut mendidik karakter anak itu. Itu persis seperti apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Beliau itu mencetuskan konsep Tripusat Pendidikan, bahwa pendidikan karakter anak itu bukan cuma beban satu pundak, tapi bertumpu pada 3 pilar utama, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya ini kita harus saling mengunci, berkaitan dan bekerja sama. Seperti itu Mbak Dia. Benar banget, oke. Saya setuju sih. Berarti kalau dari pihak keluarga kurang dalam mendidik, dari pihak masyarakat dan sekolah juga ikut mendukung pertumbuhan karakter seorang anak ya. Seperti itu. Berarti kalau dari masyarakat ya baik itu mungkin tantenya atau omnya atau siapalah, dan atau komunitas lain pun juga harus ikut serta dalam mendidik karakter seorang anak ya. Betul banget. Kita bisa jadi tempat aman buat anak itu cerita atau pelan-pelan mengedukasi orang tuanya tanpa terkesan menggurui seperti itu. Sebab pada akhirnya mendidik satu anak itu butuh gotong royong satu desa ya Kak Sofi. Jadi buat teman-teman pendengar semuanya, yuk kita lebih peka lagi sama anak-anak di sekitar kita. Karena masa depan mereka ada di tangan kita semuanya. Wah, bener-bener obrolannya sangat mencerahkan sekali ya penjelasannya Kak Sofi ya. Dan nggak terasa ini sudah hampir 10 menit ini kita. Baik, jadi kesimpulan besar kita hari ini adalah jangan sampai
anak-anak kita mencari kenyamanan di luar rumah dengan cara yang salah hanya karena mereka merasa diabaikan di tempat mereka tinggal. Yuk, mulai hari ini, mari kita peluk lagi anak-anak kita dan didik mereka dengan sepenuh hati. Oke, terima kasih banyak ya Kak Sofia sudah mau berbagi analisis dan solusi yang menarik. Sama Mbak Hida, terima kasih juga sudah diajak bertukar pikiran di sini. Salam hangat buat semuanya. Oke, siap. Oke, baik, cukup sekian. Saya Hida dan rekan saya Sofi. Pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan berikutnya. Oke, tetap peduli dan sayangi anak-anak kita semuanya. Dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.